Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita anime Kimetsu no Yaiba di season 2 yang berjudulkan Yukakuhen atau Entertainment District Arc. Sebelum ke ceritanya, saya ingin memberitahukan untuk Sekisor Seven masih belum ada kelanjutannya dikarenakan season barunya masih belum rilis. Jadi kita akan membahas cerita anime yang lain dulu. Oke teman, terima kasih atas perhatiannya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja gaskeun. Di video sebelumnya, telah terjadi pertarungan hebat antara Hashira dan iblis tingkat atas, yaitu Kyojuro Rengoku melawan Akaza. Di sana Rengoku kalah dalam pertarungannya. Namun pertarungannya tidak sia-sia. Ia berhasil menyelamatkan 200 orang yang berada di kereta Mugen. Tanjiro dan teman-temannya sangat bersedih melihat seniornya telah meninggal. Cerita berlanjut yang memperlihatkan seorang anak kecil yang datang ke toko perpustakaan dan mengambil salah satu buku. Setelah itu, ia kembali menuju rumahnya. Keluarga itu sangat senang karena kedatangan anak yang cerdas dan juga baik. Mereka terus bersedih karena tidak bisa mendapatkan keturunan. Namun berkat anak itu, kini hari-hari mereka menjadi sangat bahagia. Meski tidak ada hubungan darah, mereka tetap menyayangi anak itu layaknya anak sendiri. Akan tetapi, anak itu mempunyai penyakit kulit. Ia tidak bisa pergi keluar saat siang hari. Tidak lama, Akaza muncul membungkuk di hadapannya. Dan ternyata anak kecil itu adalah iblis nomor 1, yaitu Kibutsuji Muzan. Muzan menanyakan apakah Akaza sudah menemukan yang ia minta. Namun Akaza belum menemukan yang ia cari. Yang diinginkan Muzan ialah bunga lili laba-laba biru. Tujuan ia mencari bunga itu selama bertahun-tahun ialah untuk menjadi iblis yang sempurna, di mana ia bisa berjalan di bawah sinar matahari. Akaza memberitahu bahwa ia telah membunuh seorang Hashira. Ia mengira berita itu akan membuat Muzan senang. Akan tetapi, yang Muzan inginkan adalah meratakan klan pembasmi iblis dan menghabisi mereka tanpa tersisa, sehingga mereka tidak lagi muncul di hadapannya. Ia sangat kesal karena permintaannya sedari dulu tidak pernah terwujud. Belum lagi Akaza dengan bangga mengatakan ia telah membunuh seorang Hashira, sedangkan ada 3 pemburu iblis lain yang tersisa. Muzan sangat heran mengapa Akaza tidak membunuh mereka semua. Di sana, Muzan sangat kecewa kepada Akaza. Akaza masih mengingat perkataan dari Tanjiro. Jika ia bertemu kembali, ia tidak akan segan-segan akan membunuhnya. Keesokan harinya, di tempat kediaman Waste Kupu-Kupu, Zenitsu berniat menjenguk Tanjiro dengan membawakannya kue. Ia berpikir Tanjiro sangat murung dengan kematian Kyojuro, yang membuatnya sangat bersedih dan hancur. Akan tetapi, mereka harus terus menempa hati yang terluka agar bisa bangkit. Saat sampai di tempat Tanjiro, ternyata ia sudah tidak ada di sana, padahal lukanya masih belum sembuh. Tanjiro mengikuti burung gagak yang selalu bersama Kyojuro. Tujuannya ialah pergi ke kediaman Rengoku. Sesampainya di sana, ia bertemu adiknya Kyojuro yang bernama Senjuro Rengoku. Tujuan Tanjiro datang ke rumahnya ialah ingin menyampaikan pesan terakhir dari Kyojuro. Tidak lama, ayahnya menghentikan pembicaraan mereka. Ia mengatakan pesan yang ditinggalkan Kyojuro hanyalah hal yang konyol. Ayahnya bernama Shinjuro Rengoku. Ia adalah seorang mantan Hashira. Ia terlihat sangat kesal dengan Kyojuro yang mati dengan menjadi pendekar pedang tanpa bakat yang hebat. Tanjiro tidak mengerti dengan sikap ayahnya dan juga ia mengatakan kata-kata yang kasar kepada anaknya sendiri.
あまりにもひどい。そうか、お前。Shinjiro tambah kesal melihat tanda di kepala Tanjiro, yang tak lain adalah tanda dari seorang pengguna pernapasan matahari. Ia beranggapan Tanjiro ingin menghina keluarganya. Karena Tanjiro pengguna ilmu pernapasan matahari, dan juga ia mengenali anting-anting yang ia pakai tercatat di bukunya. Awal mula dari ilmu pernapasan pertama yang diciptakan, teknik dewa terkuat hanyalah keturunan ilmu pernapasan matahari. Ilmu pernapasan lain hanyalah tiruan saja, yaitu air, api, angin, dan juga yang lainnya. Tanjiro semakin tidak mengerti yang ia katakan. Ia hanya tahu ia berasal dari keluarga pembuat arang, dan ada silsilah dari keluarganya yang belum ia ketahui sepenuhnya. Karena kesal, Tanjiro berniat menyerang Shinjiro. Namun, Tanjiro berpikir jika tarian Dewa Api adalah ilmu pernapasan matahari, mengapa ia tidak bisa menyelamatkan Kyojuro waktu itu? Karena kesal, Tanjiro menyundul kepala Shinjiro untuk menghentikannya. Setelah itu, Shinjiro berterima kasih karena Tanjiro menghajar ayahnya yang menghina Kyojuro. Ia merasa lega karena selama ini ia tidak bisa apa-apa. Lalu ia memberikan buku catatan yang selalu ayahnya baca, yaitu catatan generasi ke-20 Hashirabara. Namun betapa terkejutnya Tanjiro melihat banyak halaman yang sobek. Tetapi bukan masalah lagi bagi Tanjiro, karena sekarang ia tahu langkah-langkah menggunakan tarian Dewa Api. Namun ia belum menguasai ilmu itu sepenuhnya. Dan masalah Tanjiro sekarang, tubuhnya tidak bisa mengimbangi saat menggunakan tarian Dewa Api, sehingga membuat badannya menjadi lebih berat dan sulit digerakkan. Shinjiro menceritakan dulu Kyojuro tidak mempunyai Sukugo, dan Shinjiro lah yang seharusnya menjadi Sukugo. Sukugo adalah cadangan atau pengganti selanjutnya dari Hashira. Namun setelah berlatih cukup keras, pedang Nichiren Shinjiro tidak pernah berubah warna, sehingga ia tidak bisa menjadi seorang pendekar pedang dan pembasmi iblis. 正しいと思う道を進んでください。縁柱の書は私が修復します。 Sebelum pergi, Shinjiro memberikan palang pedang milik kakaknya. Ia berpikir Tanjiro lebih layak menerima palang tersebut. ありがとう。お戻りでしたか。Setelah Tanjiro pergi, Shinjiro memberitahu pesan terakhir Kyojuro pada ayahnya. Ia berkata, ia berharap ayahnya menjaga kesehatannya sendiri. 行ってまいります、父上。Lalu saat hampir sampai ke kediaman Waste Kupu-Kupu, seseorang tengah menunggu Tanjiro. Ia adalah orang yang menempa pedang Tanjiro. Namanya adalah Haga Nezuka. Ia sangat marah karena Tanjiro menghilangkan pedang yang telah dibuatnya. Mereka terus melakukan hal itu sampai waktu subuh. Lalu Aoi membukakan pintu untuk bisa bersembunyi darinya. それで食欲ねえのか。くれ。くれなかったら昼まで続いていたと思う。 Setelah 4 bulan berlalu, Tanjiro dan yang lainnya terus berlatih keras dan melaksanakan misinya masing-masing. Tanjiro ditugaskan membasmi iblis yang bersembunyi di barat laut yang lumayan jauh. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah kuil tua. Ia bertemu dengan satu iblis. Namun, iblis itu berlari menuju ke pemukiman warga. Di sana, Tanjiro berhasil menemukannya kembali dan mengalahkannya dengan mudah. Saat akan sampai di Waste Kupu-Kupu, ia mendengar jeritan suara Aoi. Ternyata itu adalah salah satu Hashira. Ia bernama Tengen Uzui. Ia berniat membawa Aoi untuk menjalankan misi bersamanya. Di sana, Kanao kebingungan harus berbuat apa, karena ia selalu memutuskan apapun dengan koin. Lalu, ia tergerak setelah mengingat perkataan Tanjiro. お前はさっき指令が来てるだろうが。てめえらいい加減にし
Tidak lama, Tanjiro datang mencoba menahannya. Tetapi Uzui tetap akan membawa Aoi karena ia membutuhkan seorang perempuan untuk membantu misinya. Dengan percaya diri, Tanjiro dan yang lainnya akan menggantikan mereka. Di sana, Uzui tidak pikir panjang. Ia memperbolehkan mereka menggantikan Aoi. で、どこ行くんだおっさん。 Uzui memberitahu tujuannya ialah tempat paling meriah di Jepang yang dipenuhi nafsu dan hasrat, yaitu distrik hiburan Yoshiwara, di mana ada iblis yang bersembunyi. 俺は神だ。犬になり、ワンワンワンワン。猿になれと言ったら神だ。粒みたいになっとる。これが。 Sesampainya di sana, Uzui memberitahu mereka agar tidak memancing perhatian. Namun, mereka sama sekali tidak mendengarkan seniornya. クソガキどもが。なんだこりゃ。人だらけ。 Uzui memberitahu rencana saat menyusup ke rumah bordil. Mereka harus mencari istrinya terlebih dahulu, dan Uzui sendiri akan mencari informasi mengenai iblis di sana. Tetapi Zenitsu salah paham mengenai perkataan Uzui. Ia mengira diperintahkan untuk mencarikan Uzui seorang istri. Ia menjelaskan istrinya sudah lebih dulu menyusup ke rumah bordil, namun kontak mereka terputus secara tiba-tiba. Jadi ia harus segera memeriksanya. Dan juga sudah banyak surat yang dikirimkan oleh Gagak. Ketiga wanita itu adalah istrinya. Mereka adalah para ninja wanita yang berbakat yang disebut kunoichi. Masing-masing dari mereka berada di rumah bordil yang berbeda. Wanita yang bernama Suma berada di rumah bordil Tokito. Makio berada di rumah bordil Ogimoto. Dan Hinatsuru berada di rumah bordil Kyogoku. Lalu Tanjiro dan yang lainnya harus menyamar menjadi seorang gadis. こうなんとかお願いできないかね。 Awalnya mereka ditolak untuk dipekerjakan, namun berkat ketampanan dan perkataan Uzui, sehingga mereka menerima salah satu dari ketiga anak itu. Dan yang diterima oleh keluarga itu ialah Tanjiro. 女装させたから切れてんのか。 Di jalan, mereka melihat seorang wanita yang berjalan dengan gayanya. Ia adalah Oiran Koinatsu dari rumah bordil Tokito. Tidak lama, seorang wanita dengan serius memperhatikan Inosuke. Ternyata wanita itu ingin merekrutnya. Secara kebetulan, ia adalah mucikari dari rumah bordil Ogimoto. Rumahnya, wanita itu menghapus riasan pada Inosuke. Ia amat senang karena wajah Inosuke yang amat cantik. Di sisi lain, Zenitsu juga berhasil masuk ke rumah bordil Kyogoku. Di sana, ia bisa memainkan samisen hanya dengan satu kali mendengar saja. Namun, ia sangat kesal pada Uzui karena ia mempromosikannya untuk membersihkan kamar mandi. Dan juga, ia diambil secara cuma-cuma pun diperbolehkannya. Di kediaman bordil Tokito, Tanjiro dimarahi karena ia mempunyai bekas luka setelah wanita itu menghapus riasannya. Tetapi ia masih diterima bekerja seperti mengangkat barang-barang. Lalu Tanjiro mendengar pembicaraan dua anak kecil yang membicarakan kejadian pemilik rumah bordil Kyogoku. Ia tewas terjatuh dari jendela. Setelah itu banyak Oiran yang menghilang dan juga kabur dari sana. Kedua anak itu juga memberitahu Oiran yang bernama Suma telah pergi dari sana. Mendengar hal itu, Tanjiro berpikir mungkin ia adalah istri Uzui. Tidak lama, Oiran Koinatsu datang memberikan hadiah untuk Tanjiro karena ia telah membawakan semua barangnya. Di sana, Tanjiro menanyakan tentang Oiran Suma. Namun, ia mewaspadai Tanjiro karena menanyakan Suma. Lalu dengan berat hati, Tanjiro berbohong bahwa Suma adalah kakaknya. Tanjiro yang jujur tidak bisa berwajah datar ketika berbohong. Koinatsu mengatakan Suma adalah wanita yang tegas. Ia tidak terobsesi dengan pria. Namun setelah mereka menemukan catatan hariannya,
Di sana tertulis semua angkat kaki dari rumah bordil itu. Tanjiro berpikir motif seperti itu sangat cocok dimanfaatkan oleh iblis, dan catatan itu kemungkinan petunjuk palsu. Di sisi lain, Inosuke sangat kesal karena harus menyamar. Indranya menjadi tumpul karena memakai pakaian serba tertutup. Lalu, ia tidak sengaja mendengar pembicaraan wanita lain. Mereka membicarakan Makio. Ia mengurung diri di salah satu kamar dan tidak pernah keluar. Di sana diperlihatkan Makio sudah tertangkap oleh iblis. Oh, so da. Makio da. Ia penasaran dengan keadaan Makio, namun saat membuka pintu kamarnya, tidak ada satu orang pun di sana. Tetapi Inosuke merasakan ada yang aneh di sana. Ada hembusan angin meskipun jendelanya tertutup. Ia merasakan iblis itu berada di langit-langit rumah. Di saat akan memukul di bagian dinding, ada seorang pria datang tepat di hadapannya. Dan sialnya Inosuke kehilangan jejak dari iblis itu. Di tempat lain, Zenitsu mendengar tangisan dari seseorang. Ia bergegas menuju lokasi tersebut. Ternyata itu adalah tangisan dari seorang anak kecil. Tidak lama, tiba-tiba seorang oiran berada tepat di belakang Zenitsu. Ia terkejut karena tidak merasakan hawa keberadaan dari wanita itu. Ia adalah oiran Warabi Hime. Di saat kebingungan, beruntung dua anak datang memberitahu bahwa Zenitsu adalah anak baru, jadi ia tidak tahu apapun. Karena kesal, Warabi Hime menjewet telinga anak itu. Di saat Zenitsu menghentikannya, ia dipukul sehingga membuatnya pingsan. Namun, wanita itu merasakan ada yang berbeda dari Zenitsu. Ia mengetahui meski tidak sekuat Hashira, tetapi ia tahu Zenitsu adalah pemburu iblis. Cerita kembali ke 2 hari yang lalu, sebelum Tanjiro dan yang lainnya menyusup. Pemilik rumah Kyogoku sangat marah kepada Warabi Hime soal pekerja yang terluka dan bahkan hingga ada yang bunuh diri. Semua itu diakibatkan oleh perbuatannya. Ia pernah mendengar cerita dari nenek rumah teh. Nenek itu bercerita tentang kisah seorang oiran. Oiran yang sangat cantik jelita tapi juga sangat kejam. Nenek itu melihat orang yang sama saat masih kecil hingga dewasa. Saat ada sesuatu yang membuatnya jengkel, ia punya kebiasaan memiringkan kepala sambil menatap tajam. Dan hal itu sama persis dengan yang dilihatnya sekarang. Ia berfirasat bahwa Warabi Hime bukanlah manusia. Dan ternyata dugaan Omitsu itu benar. Ia adalah salah satu dari iblis bulan atas. Ia menyamar menjadi oiran sejak zaman Edo. Di sana ia melepaskan Omitsu dari ketinggian, sehingga mereka menganggap kematian Omitsu hanya kecelakaan.